Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diah Ayu Wukir, pada mata kuliah Strategi Media Pembelajaran kali ini. Setelah lihat video pengantar tadi, kalian kangen gak sih sama masa-masa sekolah offline? Kalau aku sih kangen. Tapi ya udahlah, daripada kita kangen-kangenan, aku mau bahas makalah tentang analisis mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, dalam makalah kali ini akan dijelaskan mengenai 3 poin utama ya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, lalu ada pembahasan yang dibagi menjadi 3, yaitu analisis isi atau konten dari mata pelajaran APL, model pembelajaran APL, dan strategi yang cocok digunakan untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak. Nah, dalam hal ini dibatasi pada KD 3.16. KD 3.16 itu apa sih? Nah, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang ketiga daftar pustaka. Daftar pustaka berisi jurnal-jurnal yang menjadi rujukan penulisan makalah. Kita next ya. Nah, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Sebelumnya kalian tuh pada tahu gak sih latar belakang itu apa? Ya, benar. Latar belakang itu bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam makalah. Lalu di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi penulis mengapa suatu topik dipilih. Next ya. Nah, sesuai dengan RPP mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, terdapat KIKD dan juga indikator keberhasilan atau ketercapaian peserta didik. KIKD dalam hal ini yang aku ambil tuh 3.16. Untuk pengetahuannya yaitu menerapkan perintah penggambaran 3D. Dan untuk keterampilan KD 4.16 itu mengoperasikan perintah penggambaran 3D. Lalu untuk indikator keberhasilan bisa kita lihat bareng-bareng ya. Untuk pengetahuannya itu dapat menjelaskan dan menerapkan perintah pada aplikasi untuk menggambar 3D dari gambar yang diberikan di lembar soal. Nah, untuk indikator keberhasilan keterampilan 4.16 ini dapat menggunakan, mendemonstrasikan, mempresentasikan, dan juga menunjukkan hasil gambar 3D dari gambar yang diberikan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai analisis isi mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior perancangan gedung pada KD 3.16 menerapkan perintah penggambaran. Nah, pada pembahasan mengenai analisis mata pelajaran APL ini akan saya jelaskan melalui video pembelajaran. Kalian tonton ya. Putra dan Bodi 2020 berpendapat, salah satu keterampilan teknis yang akan dimiliki oleh lulusan siswa jurusan DPIB adalah kemampuan menggambar dengan perangkat lunak. Kemampuan tersebut didapat setelah mempelajari aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung. Kemajuan teknologi informasi komputer telah membawa perubahan pesat dalam peradaban, khususnya dalam bidang pendidikan. Surya dan Rizal 2019. Menurut Maula Dewa dan Winanti 2021, kompetensi pengoperasian perintah gambar 3D dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak seperti AutoCAD, 3ds Max, Revit, SketchUp, Archicad, dan lain sebagainya. Nikmatu Zaroh 2019, Prayoga dan Nadiar 2021 berpendapat, media belajar yang cocok diterapkan dalam materi menggambar 3D ialah SketchUp. Arisman 2018 menambahkan bahwa untuk merancang sebuah bangunan dengan kompleksitas yang rendah cukup menggunakan software pemodelan 3D yang sederhana, yakni SketchUp. Namun, untuk tahapan kompleksitas yang lebih diperlukan software pemodelan lain seperti BIM Revit. Ramadan dan Maulana 2020 berpendapat,
Salah satu upaya pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan BIM yaitu dengan menerapkan BIM sebagai kompetensi keahlian di tingkat SMK. Hal itu untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang telah paham mengenai konsep BIM. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai model pembelajaran apa sih yang cocok digunakan pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak yang dibatasi di sini KD 3.16 menerapkan perintah penggambaran. Nah, menurut pendapat saya, project based learning ini sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak yang didukung oleh jurnal Jatmikowati tahun 2020 yang berpendapat bahwa PJBL jika dipadukan dengan tutor sebaya dapat meningkatkan kompetensi menggambar 3 dimensi SketchUp peserta didik baik dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, dan aktivitas siswa serta guru. Nah, sebelumnya aku lupa nih, model pembelajaran itu apa sih menurut kalian? Nah, model pembelajaran menurut Suprijono tahun 2011-46 dalam Sulfemi dan Mayasari 2019 itu model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk membuat silabus dan menempatkan materi, menyediakan seperangkat instruksi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam project based learning ini pastinya membutuhkan bantuan media pembelajaran. Media pembelajaran yang cocok digunakan dalam aplikasi perangkat lunak dan di masa pandemi ini, di masa sekolah dengan sistem PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ini, TeamViewer dapat diterapkan dalam media pembelajaran. Jadi TeamViewer itu apa sih gitu kan? Kalian juga kan masih ini ya, masih kan yang sering diterapkan nih pasti Zoom, Gameit, sementara TeamViewer apa sih? TeamViewer adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh dengan menghubungkan satu komputer ke komputer lain melalui akses internet di kedua komputer. Jadi komputer saya nih bisa kalian remote ya jika menggunakan aplikasi ini. Nah, makanya di sini penggunaan aplikasi TeamViewer ini dapat diterapkan di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak, di mana ketika seorang siswa atau siswi peserta didik merevisi gambarnya, maka guru dapat langsung meremot pelajaran tersebut, gambar siswa tersebut gitu kan. Lalu menurut Ajis tahun 2019, salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan dosen atau guru sebagai strategi pembelajaran era digital adalah TeamViewer. Selain adanya dukungan untuk video, panggilan suara, dan calling, TeamViewer juga memungkinkan transfer file, mendukung WOC online atau WOL, dan bahkan dapat melakukan reboot PC secara remote dan kemudian terkoneksi kembali secara otomatis. Bahkan ya, TeamViewer itu ketika misalnya nih, saya ketiduran, terus teman saya menggunakan TeamViewer di PC saya. Teman saya ini bisa melakukan shutdown pada laptop saya gitu. Lalu nih Susetyo 2019 berpendapat, inovasi pembelajaran era digital saat ini menjadi keharusan untuk setiap lembaga pendidikan. Udah pasti ya, teman-teman. Next ya.
Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran mata pelajaran APL. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Panjang ya, tapi itu artinya dalam sekali gitu. Nah, eh, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak yaitu pembelajaran kooperatif. Jadi menurut Amri dalam Amri tahun 2013 halaman 12 dalam Ainur Rohman dan Suprapto tahun 2018, tutor sebaya merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. Nah, jadi pembelajaran kooperatif yang menggunakan metode tutor sebaya akan sangat baik ya digunakan dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak ini. Pembelajaran kooperatif itu apa sih? Jadi pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Nah, Putranto 2020 menyimpulkan pembelajaran menggambar AutoCAD dengan pemanfaatan tutor sebaya menambah keaktifan siswa dalam pembelajaran. Lalu didukung Permadi dan Handayani tahun 2018 keterlaksanaan pembelajaran peserta didik setelah menggunakan media tutor sebaya dengan media SketchUp terlaksana dengan baik. Jadi ya pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak ini didukung oleh 2 jurnal bahwa strategi pembelajaran kooperatif itu baik diterapkan atau relevan digunakan. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi jurnal-jurnal yang menjadi rujukan saya dalam membuat makalah. Nah, ini ada dari Agustina, Ainur Rohman, Arisman, Ajis, Jatmikowati, lalu Maula Dewa, Hikmatur Roja, Irisman, Prayoga, Nurmadi, Putra, Putranto, Ramadan, Rosita, Sulfemi. Nah, kita telah sampai di penghujung video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena ini bagian dari pembelajaran. Jika kalian punya pertanyaan, bisa kontak saya melalui email ayuya@gmail.com, nomor telepon 085782967568, dan Instagram ayuyae. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.